Bab 63 Semua berkumpul dan bahagia. Lucky, mantan pacar Kirana yang kini sudah kembali berteman, berdiri di depan pintu dengan sebuah hadiah di tangannya. Meski ada sejarah panjang antara Lucky dan Kirana, hubungan mereka kini telah berubah menjadi persahabatan yang hangat setelah melewati berbagai masa sulit. Lucky tersenyum tulus saat melihat Mina, matanya berbinar seolah ia juga ikut merasakan kebahagiaan dalam momen ini. Sherina dan Liliana mengikuti Lucky dari belakang. Mereka menghampiri Kirana dan Ragendra, menyapa mereka berdua dan juga Mina dan Arsa. "Hei, selamat ulang tahun untuk Arsa dan Mina," kata Lucky, sambil menyerahkan hadiah yang dibungkus dengan kertas warna biru muda kepada Arsa. Dan Sherina menyerahkan kado yang dibungkus kertas warna pink muda kepada Mina. "Semoga kalian menjadi anak soleh, solehah dan sukses," ucap Sherina dengan tulus. "Terima kasih Om, Tante, Lili," ucap Arsa dengan ceria. Dia dan Lili memang sesekali bermain. "Acih," ucap Mina yang belum fasih berbicara, yang mengundang gelak tawa semua orang. "Terima kasih, Kak Lucky. Aku senang kalian bisa datang," ucap Kirana tulus. Tak ada lagi jejak ketegangan antara mereka, hanya persahabatan dan pengertian setelah banyak konflik berlalu. Dengan ramah, Kirana menyambut mereka semua. Meminta asisten rumah tangga untuk menyimpan hadiah dari Lucky dan Sherina untuk disatukan dengan hadiah lainnya. Lucky tertawa kecil sambil melihat Mina yang cantik dan imut, yang bermain-main dengan balon. "Dia lucu sekali, ya. Benar-benar miniatur kalian berdua," memperhatikan Mina lekat. Menurutnya sangat mirip dengan Kirana dan Ragendra, namun lebih banyak kemiripan dengan Ragendra. Sempat terbesit di hatinya, seandainya Kirana menikah dengannya, maka pasti anak mereka akan banyak mirip dengannya. Lucky tersenyum kecil, mendesah dalam hati. Meminta maaf kepada Sherina dalam hatinya, karena bisa-bisanya memikirkan hal seperti itu. "Hah, maafkan aku Sherin," gumamnya dalam hati. Lagi pula, dia sadar diri, tidak akan mampu memiliki anak, karena dirinya, dia tidak mau mengingat hal itu. Ragendra dengan malas menghampiri mereka dan beramah tamah, berusaha melupakan semua yang pernah terjadi meski masih terasa sulit. Beruntung dia mampu mengatasinya dengan cukup baik. Sementara itu, Sherina, sahabat lama Kirana, tampak agak canggung. Dahulu, hubungan Sherina dan Kirana sempat retak ketika Sherina dan Lucky mengkhianati Kirana di masa lalu, karena menciptakan keretakan yang hampir tak dapat diperbaiki. Bahkan dia sempat melabrak Kirana beberapa waktu yang lalu. Pernah menuduh Kirana ada main dengan Lucky di belakangnya, dan masih banyak lagi. Beruntung, Kirana begitu baik, mau memaafkan dan menerimanya kembali sebagai teman. Meski tak sama seperti sebelumnya, seiring berjalannya waktu, keduanya berhasil menemukan jalan untuk saling memaafkan. Kirana tahu bahwa Sherina telah berubah, dan hubungan pertemanan mereka perlahan kembali tumbuh setelah melalui berbagai cobaan. Sherina mendekati Kirana dan tersenyum tulus. "Kamu teman terbaikku, terima kasih atas semuanya. Semoga kamu dan keluarga kecilmu ini selalu bahagia," ucap Sherina. Kirana tersenyum, "Terima kasih Sherin, aku senang kamu datang. Ini hari yang begitu spesial untukku," ucapnya tulus. Kemudian, Sherina meminta izin untuk menggendong Mina sebentar. Setelah diizinkan, dia menggendongnya sebentar, karena Mina merajuk tak mau digendong Sherina. Anak itu memang tak suka sembarangan digendong orang, hanya mau kepada orang-orang terdekatnya saja. Seperti Kirana, Ragendra, Arsa, orang tua Kirana dan orang tua Ragendra. Orang tua Kirana memang rajin datang seminggu sekali, sehingga Mina tidak canggung. Di sudut lain ruangan, Lolita, wanita yang dulu pernah mencintai Ragendra dan berharap akan menjadi istrinya, berdiri dengan tenang. Ia membawa 2 bingkisan kecil untuk Arsa dan Mina. Dia berbicara dengan beberapa tamu lainnya. Kini, ia telah menerima kenyataan dengan lapang dada.
Waktu telah mengubah perasaannya, dan kini, Lolita telah menemukan kedamaian dalam dirinya. Dia tersenyum menghampiri Kirana, Ragendra, Arsa dan Mina, lalu memberikan kadonya. Sesuai janji tante, ini tante bawa oleh-oleh dari luar negeri, ucap Lolita dengan ceria. Dia memang baru pulang dari luar negeri 2 hari yang lalu, maklum saat ini jobnya lumayan banyak. Terima kasih Tante Loli, ucap Arsa yang menerima dengan senang hati. Pun dengan Mina, anak itu tampak senang mendapat kado dari Lolita. Terima kasih ya Loli, ucap Kirana dengan seulas senyum. Kini mereka sudah akur dan berteman, meski dulu sempat ada ketegangan. Terima kasih ya Loli, semoga kamu cepat dapat jodoh, kekeh Ragendra yang membuat Lolita mencebik. Semua berbincang hangat, sambil menunggu acara dimulai. Kirana dan Ragendra masih menunggu kedatangan Orion, yang katanya mau datang juga. Tapi sampai 1 jam berlalu, dia belum juga datang. Saat ditelepon, malah tidak aktif. Membuat Ragendra dan Kirana kesal saja. Akhirnya, mereka memutuskan untuk memulai acara saja, karena kasihan kepada anak-anak yang sudah datang dari sejak 1 jam yang lalu. Semua orang berkumpul di paviliun untuk menyaksikan momen tiup lilin Arsa dan Mina. Ada 2 buah kue ulang tahun berwarna cerah, yang satunya warna biru dengan karakter Spiderman kesukaan Arsa, sedangkan yang satunya warna merah muda dengan karakter princess pilihan Kirana untuk Mina. Terdapat lilin kecil di atasnya, dan kue itu diletakkan di meja. Arsa duduk di samping Kirana, sedangkan Mina duduk di pangkuannya. Ragendra duduk di samping Arsa dengan penuh kebanggaan. Ketika semua orang mulai menyanyikan lagu ulang tahun, Mina memandang sekeliling dengan mata penuh rasa ingin tahu. Meski belum benar-benar mengerti apa yang terjadi, namun ia tertawa kecil saat melihat lilin berkelip di hadapannya. Dengan bantuan Kirana, Mina akhirnya meniup lilin itu, diikuti dengan sorakan dan tepuk tangan dari semua yang hadir. Derry datang saat acara tiup lilin. Katanya terlambat karena suatu urusan. Apa kamu sudah dapat pacar baru? Bisik Ragendra kepada Derry saat baru saja Derry tiba. Membuat Derry mengembuskan napas jengkel. Belum, tak semudah itu dapat pacar, sahut Derry pelan juga. Terdengar suara deheman Kirana diiringi muka cemberut, karena kesal suaminya dan Derry malah bisik-bisik. Derry dan Ragendra menyengir malu. Acara pun dilanjutkan. Maaf aku terlambat, terdengar suara Orion yang agak terengah-engah. Rupanya, dia tadi sempat berlari agar sampai sebelum acara tiup lilin, tapi sayang karena baru saja lilinnya padam. Paman. Arsa berlari menghampiri Orion. Dia tidak lagi memanggil Om, karena Ragendra sudah menjelaskan harus memanggil Paman, kan Orion kakak dari Ragendra. Orion tertawa dan memeluk Arsa hangat. Keponakan Paman makin ganteng aja nih. Ish, kemana aja sih baru nongol, kesal Ragendra sambil memeluk Orion. Tadi terjebak macet sebenarnya, ucap Orion sambil tertawa tak enak hati sebenarnya. Kirana juga menyapa Orion, dan mereka berbincang sebentar. Orion juga menggendong Mina cukup lama. Dia menghampiri ayah ibunya, dan memeluk mereka. Orion memutuskan untuk tinggal beberapa hari dan akan menginap di rumah orang tuanya saja. Dia juga tak lupa menyapa Lolita. Dia dan Lolita sudah cukup berteman dekat saat ini. Ragendra memotong kue dan mulai membagikannya kepada semua tamu. Suasana penuh dengan tawa dan obrolan hangat, tak ada sedikit pun ketegangan meskipun ada banyak sejarah di antara para tamu yang hadir. Masa lalu yang dulu penuh dengan rasa sakit kini telah berubah menjadi pelajaran hidup yang mempererat hubungan mereka semua. Hari beranjak malam, acara selesai sekitar jam 4 sore tadi. Cukup lama padahal dimulai sejak jam 10 pagi,
karena dilanjutkan dengan acara bagi-bagi santunan dan makan bersama dengan anak yatim sekitar dan anak panti yang turut diundang. Malamnya, saat semua orang sudah terlelap, Kirana dan Ragendra duduk berduaan di balkon kamar. Kirana menyandarkan kepala di dada bidang sang suami, sedangkan Ragendra mendekapnya dengan erat. Arsa sudah lelap di kamarnya, begitu pula dengan Mina. Mina masih tidur sekamar dengan Kirana dan Ragendra saat ini, dia tidur di ranjang khusus bayi. Mereka sepertinya kelelahan setelah sehari penuh bermain dan bersenang-senang. Kamu tahu, ucap Kirana dengan senyuman kecil, hari ini merupakan salah satu hari paling bahagia dalam hidupku. Melihat Arsa dan Mina tumbuh dan dikelilingi oleh orang-orang yang kita cintai. Rasanya sungguh luar biasa. Ragendra mengangguk dan memeluk Kirana lebih erat. Aku juga merasakannya. Aku merasa bersyukur kita bisa sampai di sini, melalui semua hal bersama meski banyak kesulitan di dalamnya. Ragendra menerawang, mengingat semua hal yang sudah mereka alami. Mulai awal pertemuan dengan Kirana sampai hari ini, mereka duduk berdua penuh kehangatan dan kasih sayang. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati keheningan malam dan kebahagiaan yang masih terasa hangat di hati mereka. Meski hidup tak selalu mudah, mereka tahu bahwa selama mereka bersama, cinta dan kekuatan yang mereka miliki akan selalu membawa mereka melewati setiap rintangan. Dan di tengah kebahagiaan yang mereka rasakan malam itu, Ragendra dan Kirana tahu bahwa ini bukanlah akhir, melainkan awal dari banyak petualangan indah yang akan mereka jalani sebagai keluarga. Menatap langit malam yang cerah dan bertabur bintang. Dinginnya udara malam mulai terasa menusuk kulit. Ayo masuk, dingin. Ragendra menarik tangan Kirana agar berdiri. Kirana menurut. Mereka berdua masuk ke kamar dan mengunci pintu menuju balkon. Ragendra mendorong lembut Kirana hingga jatuh terlentang di atas tempat tidur. Kirana tersipu malu, sudah tahu apa mau suaminya. Tatapan hangat dan penuh hasrat Ragendra menyalakan gairah Kirana. Ragendra mengikis jarak di antara mereka, semakin dekat dan dekat. Hingga terpaan napas hangat Ragendra bisa dirasakan oleh Kirana. Mama, Hua, tiba-tiba saja terdengar tangis Mina pecah, rupanya Mina terbangun. Biasanya dia mau minum ASI, karena Kirana memberinya ASI eksklusif, dan akan menghentikannya setelah berusia 2 tahun. Ragendra memberengut, sedangkan Kirana tertawa pelan. Lalu berdiri dan memilih memberikan ASI kepada Mina saja. Ragendra merebahkan diri, ish puasa lagi kayaknya, lalu menutup wajah dengan bantal, hingga tertidur. Kirana merasa kasihan sebenarnya, tapi dia harus mengutamakan Mina saat ini. Lewat tengah malam, Ragendra merasakan sesuatu yang basah di lehernya. Dia mendesah, saat membuka mata, rupanya istrinya sedang mengecupinya. Tentu saja dia senang. Ayo gas, mumpung Mina lelap, bisik Kirana dengan seulas senyum malu-malu, karena dia yang memulai. Ragendra tak mau menyia-nyiakan saat penting ini, dia langsung saja memulai pemanasan dan mereka pun bergumul mesra, memadu kasih bermandikan keringat. Aku cinta kamu, ucap Kirana, yang membuat Ragendra tersenyum bahagia. Aku paling sayang dan cinta sama kamu, balas Ragendra, dan tamat. Pesan moral dari cerita ini. Meskipun kita mengalami pengkhianatan dan kesedihan yang mendalam, masih ada harapan untuk kebahagiaan dan penyembuhan di masa depan. Menghadapi rasa sakit dengan hati yang terbuka dan kemampuan untuk memaafkan dapat membawa kita pada kebahagiaan yang sejati dan hubungan yang lebih baik. Kebaikan dan cinta yang tulus, seperti yang ditunjukkan oleh Ragendra dan Kirana, bisa datang pada waktu yang tepat, mengajarkan kita bahwa setiap ujian dalam hidup dapat membawa kita lebih dekat pada kebahagiaan dan kedamaian yang kita cari.